Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz Daniel bin Abdul Malik, nombor pendaftaran 07 di KE22F1039. Nama saya Siti Syarifah binti Yunus dengan kad matriks 07 di KE22F1033. Untuk soalan pertama, soalan minta kita untuk cari nilai Y, yang mana information yang sudah diberi adalah B sama dengan 3, flow rate sama dengan 20 meter cube per second, coefficient sama dengan 0.025 dan juga bed slope yaitu 1/250 sama dengan 4 eksponen negatif 3. Untuk kita dapatkan nilai Y, kita boleh guna formula Manning equation yang mana flow rate sama dengan area darab 1 per Manning coefficient darab dengan hydraulic radius kuasa 2/3 darab dengan bed slope kuasa 1/2. So, pertama sekali kita perlu bulatkan dulu nilai yang belum ada, yaitu area dan juga hydraulic radius. Untuk kita cari nilai area sama dengan B darab Y. B kita sudah tahu adalah 3 dan Y kita kekalkan unknown sebab kita belum dapat nilainya. Jadi area sama dengan 3Y. Kalau mau cari nilai hydraulic radius, kita perlukan nilai weight parameter yaitu nilai P. Sebab formula hydraulic radius adalah area bahagi weight parameter. So, untuk kita cari nilai P itu, kita akan gunakan formula B tambah 2Y. Ini pun sama juga, kita akan masukkan nilai yang ada sahaja, yaitu B sama dengan 3. Kita akan dapat P sama dengan 3 tambah 2Y. And then, hydraulic radius sama dengan 3Y bahagi 3 tambah 2Y. So, nilai-nilai yang ada nih kita akan masukkan ke dalam Manning equation, yaitu 20 sama dengan 3Y darab 1/0.025 darab 3Y bahagi 3 tambah 2Y kuasa 2/3 darab dengan 4 eksponen negatif 3 kuasa 1/2. Dari equation ni, kita akan selesaikan equation yang boleh. Kita akan dapat 2.635 sama dengan Y darab 3Y bahagi 3 tambah 2Y kuasa 2/3. Kuasa ni pun kita akan bawa pindah ke sebelah and dia akan jadi songsang lah. So, 2.635 kuasa 3/2 sama dengan Y kuasa 3/2 darab 3Y bahagi 3 tambah 2Y. Kita akan dapat 4.278. 4.278 bahagi 3, kita akan dapat 1.426. Jadi equation termudah yang saya dapat adalah 1.426 sama dengan Y kuasa 5/2 bahagi 3 tambah 2Y. Dari equation inilah kita akan start buat kita punya kaedah, yaitu kaedah try and error. Di sini kita akan assume nilai Y itu adalah berapa untuk dapat 1.426 nih sebagai kita punya reference number. And then Y pertama saya assume adalah nomor 1, tapi jawapan yang saya dapat adalah 0.2. And then saya assume Y ini sebanyak 5 kali. Y yang kelima tuh saya assume adalah 2.7 dan jawapan yang saya dapat adalah 1.426 sesuai dengan jawapan yang asal. Jadi nilai Y adalah 2.7 meter. Soalan 2E, soalan meminta uniform water depth. Pertama sekali yang kita buat adalah keluarkan data atau nilai yang diberi oleh soalan, yaitu Manning coefficient 0.012, flow rate 10 meter padu per saat, slope 0.005, lebar 5 meter, side slope 1.5. Kemudian kita keluarkan Manning equation, yaitu flow rate sama dengan area darab 1/n, yaitu Manning coefficient, darab dengan hydraulic radius dikuasakan dengan 2/3 darab dengan slope dikuasakan dengan 1/2. Kemudian kita kenal pasti nilai yang tidak diberi oleh soalan, yaitu area dan hydraulic radius. First kali kita akan cari area. Kita keluarkan formula area, yaitu Y darab B tambah ZY. Kemudian dipermudahkan menjadi BY tambah ZY kuasa 2. Kemudian gantikan B dengan data yang diberi, yaitu lebar 5Y tambah 1.5Y kuasa 2. Setelah mendapatkan nilai area, kita mencari nilai RH, yaitu hydraulic radius. Formula hydraulic radius yaitu area bahagi weight perimeter, A per P. First, kita perlu mencari nilai P. Weight perimeter sama dengan B tambah 2Y punca kuasa 2, 1 tambah Z kuasa 2. Kemudian kita masukkan nilai yang telah kita dapat. P sama dengan 5 tambah
2Y darab dengan punca kuasa 2, 1 tambah 1.5 kuasa 2. Kemudian jawapan yang kita dapat adalah P sama dengan 5 tambah 2Y darab dengan punca kuasa 3.25. Nilai P yang kita dapat adalah 5 tambah 3.606Y. Kemudian barulah kita boleh letakkan nilai yang kita dapat dalam formula hydraulic radius. Setelah mendapatkan nilai area dan hydraulic radius, masukkan kedua nilai tersebut ke dalam Manning equation. Dari semua nilai yang kita dapat, hasilnya adalah 10 sama dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab dengan 1 bahagi 1 per 0.012 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y kuasa 2 per 3 darab dengan 0.005 dikuasakan dengan 1 per 2. Manning equation tersebut dimudahkan dalam bentuk termudah dan hasilnya adalah 5.456 sama dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y dikuasakan dengan 2 per 3. Untuk mendapatkan nilai Y, kita perlu mengandaikan nilai Y dengan menggunakan kaedah try and error. Yang pertama, jadikan nomor bulat yang ada dalam Manning equation sebagai rujukan, yaitu 5.456. Kemudian kita andaikan nilai Y dan masukkan ke dalam Manning equation untuk mendapatkan nilai RHS. Nilai Y yang punya nilai RHS terdekat dengan 5.56 akan menjadi jawabannya. Dan nilai Y yang kita dapat adalah Y sama dengan 1.006. Untuk soalan 2B, soalan meminta base cross sectional. First, kita akan letakkan Manning equation, yaitu flow rate sama dengan area darab 1 per N, yaitu Manning coefficient darab dengan hydraulic radius RH dikuasakan dengan 2 per 3 darab slope yaitu S dikuasakan dengan 1 per 2. Area kita gunakan nilai dari yang kita dapat dari soalan 2E. Dan untuk mencari hydraulic radius, kita menggunakan formula RH sama dengan Y per 2. Formula ini digunakan untuk base cross sectional saja. Setelah mendapatkan nilai RH, masukkan data ataupun nilai yang kita peroleh ke dalam Manning equation, yaitu 10 sama dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 83.333 darab Y per 2 dikuasakan dengan 2 per 3 darab 0.0005 dikuasakan dengan 1 per 2. Kemudian bentukkan Manning equation tersebut ke dalam bentuk yang termudah, yaitu 5.456 sama dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab Y per 2 dikuasakan dengan 2 per 3. Dari Manning equation tersebut, kita ambil nomor bulat sebagai reference ataupun nilai LHS. Nilai tersebut adalah 5.456. Untuk mendapatkan nilai Y, kita menggunakan kaedah try and error, yaitu mengandaikan nilai Y dan dimasukkan ke dalam Manning equation untuk mendapatkan nilai RHS yang terdekat dengan nomor LHS, yaitu 5.456. Setelah mendapatkan nilai RHS yang terdekat dengan 5.456, kita mengambil nilai Y tersebut sebagai jawaban, yaitu jawaban yang kita peroleh yaitu Y sama dengan 1.162. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan dulu isi-isi penting, yang mana keluarkan dulu nilai-nilai yang sudah dikasih, seperti velocity, dia sudah kasih 10 meter per second, and then dia juga sudah kasih Y, yaitu 5.5 M. Soalan 3E, soalan minta specific energy head. Jadi formula yang kita gunakan adalah I sama dengan V kuasa 2 bahagi 2G tambah Y. So pertama sekali, masukkan nilai 10 kuasa 2 bahagi 2 darab 9.81 tambah dengan 5.5, kita akan dapat 10.597 meter. Jadi untuk soalan E, specific energy head-nya ialah 10.597 meter. Soalan 3B, soalan minta critical depth, kita boleh guna formula YC sama dengan Q kecil kuasa 2 bahagi G kuasa 1 per 3. Q kecil ni mewakili specific flow rate. Jadi untuk kita cari nilai Q kecil ni, sebab soalan tiada bagikan, kita boleh guna formula I sama dengan Y tambah Q kecil kuasa 2 bahagi 2 darab G darab Y. Jadi first kali kita masukkan dulu nilai yang memang sudah ada. So I kita memang tahu kan, di soalan E tadi kita sudah cari, yaitu 10.597 sama dengan Y yaitu 5.5 tambah dengan specific flow rate bahagi 593.505, yang mana tadi saya sudah darabkan 2 darab 9.81 darab dengan 5.5 kuasa 2. Oke. Jadi untuk yang langkah seterusnya,
kita mau nomor bulat dan nomor bulat tuh di kesedudukan. Jadi kita pindahkan 5.5 ke sebelah, yang mana simbol tambah bawah ke sebelah akan menjadi simbol tolak. Kita akan dapat jawaban 5.097. Seterusnya, kita mau biarkan Q kuasa 2 tuh sendiri, jadi 593.505 tuh kita akan bawa pindah ke sebelah juga. Kita akan dapat jawaban 3029.095. So, puncak kuasa 3025.095, kita akan dapat 55 meter cube per second per meter. Bila sudah dapat nilai Q kecil nih, yaitu specific flow rate, barulah kita boleh selesaikan equation critical depth yang tadi, yang mana YC sama dengan 55 kuasa 2 bahagi 9.81 kuasa 1/3, dapat jawaban 6.756 meter. Soalan seterusnya adalah C, yaitu soalan minta minimum value of the specific energy head. Ini kita boleh guna formula 1.5 darab YC. YC kita sudah dapat dari soalan B, jadi tinggal masukkan nilai, yaitu 1.5 darab 6.756. Kita akan dapat jawaban 10.134 meter. Oke, untuk soalan D nih, dia minta critical velocity, yang mana kita akan menggunakan formula VC sama dengan puncak kuasa G darab YC. Jadi, nilai pun sudah ada, tinggal kita masukkan je lagi. So, VC sama dengan puncak kuasa 9.81 darab 6.756. Kita akan dapat jawaban 8.141 meter per second. Untuk soalan E, state whether the flow is subcritical or supercritical. Soalan mau kita tentukan type of flow. Untuk kita tentukan, kita boleh menggunakan formula Froude, yang mana Fr sama dengan V bahagi puncak kuasa G darab Y. V itu mewakili velocity. So, masukkan nomor, yaitu 10 bahagi puncak kuasa 9.81 darab dengan Y, yaitu 5.5. Kita akan dapat jawaban 1.361, yang mana 1.361 ini adalah lebih besar daripada 1. Jadi, dia punya type of flow adalah supercritical. Soalan F ni dia mau alternative depth of flow. Untuk soalan ni kita akan gunakan kaedah try and fail, yang mana formula yang boleh kita pakai adalah E sama dengan Y tambah Q kecil kuasa 2 specific flow rate bahagi 2 darab G darab Y kuasa 2. So, untuk specific energy head tu kita sudah ada nilainya dari soalan A tadi. So, tinggal masukkan nilai, yaitu 10.597 sama dengan Y. Y ni kita biarkan unknown dulu sebab kita mau cari nilai Y kan. So, kita tiada nilainya. Tambah dengan 55 kuasa 2 bahagi 2 darab 9.81 darab Y kuasa 2. And then sekarang kita perlu selesaikan dulu mana yang kita dapat selesaikan. Untuk kita cari nilai Y, di sini kita akan gunakan kaedah try and fail, yang mana kita perlu assume nilai Y itu berapa untuk kita dapat 10.597. Nilai Y yang pertama saya assume adalah 1, tapi jawaban yang saya dapat jauh berbeza daripada 10.597, yaitu 155.18. Saya assume nilai Y sebanyak 7 kali dan akhirnya saya dapat nilai Y adalah 8.42 dan saya dapat jawaban yang menghampiri 10.597, yaitu saya dapat jawaban 10.595. Jadi nilai Y yang saya dapat adalah 8.42 meter. Untuk soalan G ni, soalan minta kita sediakan satu graf berdasarkan alternative depth of flow. So, untuk graf ni pula, paksi X akan mewakili specific energy head dan paksi Y pula akan mewakili depth of flow. Dari dua garisan tadi tu, kita boleh plotkan kadar kritikal dia, yaitu YC 6.756 meter. Dari situ juga kita boleh dapat dia punya tenaga minimum. Garisan ni kita boleh tentukan dia sama ada dia subcritical ataupun supercritical. Soalan 4A, soalan meminta depth of jump. Yang pertama sekali yang perlu kita buat adalah mengeluarkan nilai atau data yang diberi oleh soalan. Yang pertama, N, meaning coefficient 0.025, slope 0.005, flow rate 5.6 meter padu per saat, lebar yaitu B 3 meter. Kemudian kita keluarkan meaning equation, yaitu flow rate sama dengan area darab 1 per N, meaning coefficient darab hydraulic radius RH dikuasakan dengan 2/3 darab dengan slope yaitu S dikuasakan dengan 1/2. Kemudian kita kenal pasti data yang kita tidak perolehi, yaitu E yaitu area dan hydraulic radius. Untuk mencari nilai E, kita menggunakan formula E sama dengan dy. Kita gantikan B dengan 3 hasil dari data yang kita dapat dan mendapatkan nilai E yaitu 3y. Untuk mendapatkan nilai hydraulic radius, kita menggunakan formula E per P, area dibahagi dengan weight perimeter. E kita sudah dapatkan, kemudian untuk mendapatkan nilai P, kita menggunakan formula P sama dengan B tambah 2y. Kita masukkan nilai yang kita dapat, hasil nilai P ialah 3 tambah 2y. Setelah mendapat nilai P, kita masukkan dalam formula RH, yaitu RH sama dengan 3y per 3 tambah 2y. Setelah mendapatkan nilai RH, kita letakkan ke dalam meaning equation, yaitu 5.6 sama dengan 3y darab 1/4
0.025 darab 3Y per 3 tambah 2Y dikuasakan dengan 2 per 3 darab 0.0005 dikuasakan dengan 1 per 2. Kemudian bentukkan equation tersebut dalam bentuk yang termudah dan hasilnya adalah 3.007 sama dengan Y kuasa 3 per 2 darab 3Y per 3 tambah 2Y. Untuk mendapatkan nilai depth after jump, yaitu Y2, kita menggunakan kaedah try and error. First kali, kita mengambil nomor bulat dari main equation, yaitu 3.007 sebagai rujukan ataupun nilai LHS. Kemudian mengandaikan nilai Y untuk mendapatkan nilai RHS yang paling dekat dengan 3.007. Nilai RHS yang paling dekat dengan 3.007 adalah 2.928 meter. Untuk mendapatkan nilai depth before jump, yaitu Y1, kita menggunakan formula Y1 sama dengan Y2 per 2 tambah puncak kuasa Y2 per 4 tambah 2Q kuasa 2 bahagi GY2. Terus sekali kita harus mencari nilai Q. Kita harus mencari nilai Q dengan menggunakan formula Q sama dengan flow rate, yaitu Q bahagi B, yaitu lebar. Dan jawabannya adalah 1.867. Setelah mendapatkan nilai Q, yaitu specific flow rate, kita masukkan nilai tersebut ke dalam formula Y1, yaitu depth before jump. Hasilnya adalah Y1 sama dengan negatif 2.928 per 2 tambah puncak kuasa 2 2.928 dikuasakan dengan 2 per 4 tambah 2 darab 1.867 kuasa 2 per 9.81 darab 2.928. Dan hasil dari pengiraan kita mendapatkan Y1 sama dengan 0.81 meter dan itu adalah nilai depth before jump. Untuk soalan B, soalan meminta energy loss. Kita menggunakan formula EL sama dengan Y2 tolak Y1 kuasa 3 per 4 darab Y2 darab Y1. Hasil data yang kita dapat sebelum ini, kita masukkan ke dalam formula tersebut dan hasilnya 2.928 tolak 0.018 kuasa 3 per 4 darab 0.018 darab 2.928. Jawabannya adalah 116.889 meter. Soalan C, soalan meminta power loss. Kita menggunakan formula PL sama dengan rho darab gravity darab flow rate, yaitu Q darab energy loss EL. Data yang kita dapat sebelum ini kita masukkan ke dalam formula tersebut dan hasilnya 1000 darab 9.81 darab 5.6 darab 116.889. Dan jawapan yang telah didapat selepas dikira adalah 6421.414 kW. Untuk soalan D, soalan meminta type of jump. Untuk mendapatkan type of jump, kita menggunakan formula Froude, FR sama dengan V per puncak kuasa gravity darab Y1. Untuk mendapatkan nilai V, kita menggunakan formula Q, flow rate. Masukkan nilai ataupun data yang kita dapat sebelum ini ke dalam formula tersebut, yaitu 5.6 sama dengan 3 darab 0.081. Dan hasilnya adalah V sama dengan 5.6 bahagi 0.243 dan hasilnya adalah 23.045 meter per saat. Setelah mendapatkan nilai V, kita masukkan ke dalam formula Froude sama dengan puncak kuasa 23.045 per 9.81 darab 0.081 sama dengan 23.045 per 0.891. Dan jawapan yang kita dapat adalah FR sama dengan 25.864. Ia melebihi dari 1 dan type of jump ialah supercritical flow.